Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk manajemen penyewaan kendaraan, di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir dari praktikum database. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya sendiri itu Muhammad Farizal Mufti dengan NIM akhir 022. Nama saya Adapun teman saya yaitu Zidni Mas Arillah dan Saleh Basyaik. Oke, proyek ini itu dirancang untuk mengelola data utama pada usaha rental kendaraan. Nah, karena rental kendaraan itu yang masih mengandalkan sistem pencatatan yang manual atau masih konvensional, maka kami berencana membangun sistem ini bertujuan agar mengurangi resiko-resiko yang terjadi ketika kita melakukan pencatatan yang masih manual. Nah, di antaranya ada beberapa risiko ketika kita melakukan pencatatan manual. Yang pertama yaitu ada risiko double booking, kemudian ketersediaan dan kondisi, kemudian ketidakakuratan transaksi, dan laporan yang masih lambat. Nah, di sisi aplikasi yang kami buat, kami itu membuat web sederhana berupa yang menggunakan PHP dengan modul yang sudah ditetapkan, yaitu untuk CRUD-nya, yang nantinya dapat untuk membuat, menambah, dan menghapus datanya. Oke, kemudian tujuan kami untuk membangun sistem ini, yang pertama itu untuk mengotomasi penjadwalan. Kemudian kita memusatkan database, yaitu menampung status kendaraan yang tersedia, yang disewa maupun yang sedang diservis, sehingga admin bisa menentukan monitoring yang lebih mudah dan konsisten. Kemudian untuk meningkatkan akurasi transaksi, mulai dari pencatatan pembayaran, biaya sewa, dan denda yang lebih akurat dengan bukti transaksi secara digital. Dan yang terakhir itu untuk mendukung keputusan bisnis, yaitu untuk penyediaan informasi penyewaan dan pendapatan sebagai dasar analisis dan perencanaan operasional. Jadi ada dalam sistem yang kami buat itu ada 3 aktor. Yang pertama itu ada admin, yang kedua ada staff operator, dan yang terakhir ada pelanggan. Untuk admin sendiri itu dapat mengelola data master mulai dari sistem login, kemudian dapat mengelola kendaraan dan kategori, dan mengelola akun pengguna atau role, dan yang terakhir melihat laporan keseluruhan. Untuk staff sendiri atau operatornya itu dapat melayani transaksi penyewaan dan memverifikasi pembayaran, menangani pengambilan dan pengembalian, dan memperbarui status kendaraan. Dan yang terakhir itu untuk customer atau pelanggan. Di pelanggan ini ada 3 alur, yaitu untuk melihat ketersediaan kendaraan, melakukan pemesanan dan menyewa, dan yang terakhir itu dapat melihat riwayat penyewaan. terus selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional sistem. Yang mana ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama hal manajemen akun. Yang mana di sini untuk meregistrasi login, pengelola profil dan pembagian hak akses. Terus yang kedua yaitu manajemen kendaraan CRUD. Yang mana di sini untuk menambahkan dan menampilkan satu data kendaraan di fitur yang telah diimplementasikan. Terus adapun pemasaran kendaraan, yang mana di sini pemilihan terdapat pemilihan kendaraan, durasi sewa dan estimasi biaya sewa sebelum konfirmasi. Terus adapun transaksi penyewaan, pencatat yang mana di sini itu mencatat pelanggan kendaraan, staf yang melayani, tanggal sewa dan rencana pengembalian. Terus adapun pembayaran dan pengembalian, catatan metode di sini itu sebagai catatan metode pembayaran, status, tanggal pengembalian, kondisi pengendara dan perhitungan denda. Dan yang terakhir itu ada laporan nih, yang mana di sini untuk penyajian pendapatan, transaksi penyewaan dan status kendaraan untuk analisis manajemen. Terus selanjutnya di sini ada kebutuhan non fungsional, yang mana yang pertama yaitu ada keamanan, kedua ada ketersediaan, tiga ada responsivitas, dan yang terakhir ada integritas data. Yang pertama yaitu data keamanan, yang mana di sini mencangkup data sandi disimpan secara khas, akses dibatasi berdasarkan role.
untuk mencegah akses tidak sah. Terus yang kedua, ketersediaan, yang mana di sini sistem direncanakan agar dapat diakses 24/7, terutama untuk proses pemasaran dan manajemen data. Terus yang ketiga, responsivitas, yang mana di sini yaitu mencakup waktu, muatnya halaman dan pencarian ditargetkan kurang lebih 3 detik untuk pengalaman pengguna yang lancar. Terus yang terakhir, integritas data, yang mana di sini sebagai transaksi yang selesai tidak dapat diubah sembarangan dan relasi dijaga dengan primary key dan forget key. Terus lanjut. Terus kita memasuki ke struktur database system, yang mana database di sini terdiri atas 8 tabel yang dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah yaitu pengguna, yaitu sebagai role, user, dan customer. Tabel role menyimpan jenis peran seperti admin, staff, dan customer. Tabel user menyimpan kredensial akun dan mengacu ke roles melalui role ID. Tabel customer menyimpan identitas pelanggan dan dihubungkan ke akun melalui user ID. Pemisahan ini mengurangi pengulangan informasi role dan memisahkan data login dan profil pelanggan. Terus yang kelompok 2 adalah kendaraan, yang mana di sini terdapat tabel vehicle kategoris menyimpan kategori dan base rate, sedangkan wishlist menyimpan unit kendaraan seperti nomor polisi, merek, model, tahun, harga per hari, dan status. Satu kategori dapat digunakan oleh banyak kendaraan. Terus kelompok yang ketiga adalah rentals. Tabel ini menjadikan tabel transaksi utama di dalam terdapat customer ID dan firstly ID, staff user ID, tanggal sewa, rencana kembali, total hari, dan status rental. Karena menghubungkan beberapa entitas rental berperan sebagai pusat relasi progres penyewaan. Terus yang terakhir, kelompok yang keempat, yaitu terdiri atas payment dan return. Payment ini menyimpan informasi keuangan, sedangkan return menyimpan hasil pengembalian. Pemisahan kedua tabel membuat data transaksi lebih struktur dan memudahkan pengembangan aturan pembayaran maupun denda. Subtabel memiliki primary key dengan auto instrument. Foreign key digunakan pada kolom yang menghubungkan tabel sehingga konsisten referensial dapat dijaga oleh database. Lanjut. Materi yang berikutnya yaitu Entity Relationship Diagram. Pada ERD ini, setiap kotak mewakili tabel. Label PK menunjukkan primary key, sedangkan FK menunjukkan foreign key. Garis relasi memperlihatkan bagaimana satu data terhubung dengan data lainnya. Relasi pertama adalah roles ke user dengan kardinalitas one to many. Satu role dapat digunakan oleh banyak akun, sedangkan setiap user mempunyai satu role melalui role_ID. Secara konsep, user ke customer dirancang one to one. Satu akun customer mempunyai satu data profil pelanggan. Hubungan ini menggunakan customer user_ID pada implementasi yang lebih ketat. Kolom tersebut dapat diberi constraint unik agar aturan satu ke satu dipaksa langsung oleh database. Vehicle_categories ke vehicles memiliki relasi one to many. Satu kategori dapat berisi banyak unit kendaraan dan setiap kendaraan mengacu pada satu kategori. Customers ke rental serta vehicle ke rental sama-sama one to many. Seorang pelanggan dapat melakukan banyak penyewaan pada waktu yang berbeda. Satu kendaraan juga dapat muncul pada banyak riwayat rental selama periode sewanya tidak bertabrakan. User ke rental menunjukkan staf melayani transaksi. Foreign key yang digunakan adalah staff_user_ID. Dengan demikian, sistem dapat melacak siapa yang memproses setiap penyewaan. Rentals ke payments dan rentals ke returns dirancang sebagai one to one berdasarkan aturan bisnis, yaitu satu transaksi memiliki satu pembayaran utama dan satu catatan pengembalian. Aturan tersebut dapat diperkuat dengan constraint unik pada rental_ID di kedua tabel. ERD ini menunjukkan bahwa tabel rentals menjadi penghubung antara pihak yang menyewa, kendaraan yang digunakan, staf yang melayani,
pembayaran, dan pengembalian. Next. Berikutnya yaitu implementasi database dan web CRUD. Implementasi database menggunakan MySQL atau MariaDB dengan engine InnoDB. Setiap tabel memakai primary key integer dan auto-increment sebagai identifier. Foreign key membentuk hubungan antar tabel serta menjaga validitas referensi. Vehicle menunjuk ke vehicle kategoris melalui kategori ID. Rentals merujuk ke customer, vehicle, dan user. Payment serta returns merujuk ke rentals. Database dapat menolak nilai foreign key yang tidak memiliki data induk. Tipe data ENUM digunakan untuk nilai dengan pilihan terbatas seperti status kendaraan, yaitu tersedia, disewa, atau diservis. ENUM juga digunakan pada status rental, metode pembayaran, status pembayaran, dan kondisi kendaraan agar nilai yang tersimpan tetap seragam. Pada sisi web, PHP memproses data dan berkomunikasi dengan database. HTML membentuk struktur halaman, sedangkan Bootstrap mengatur tampilan. Screenshot menampilkan ID, nomor polisi, merek, model, tahun, harga per hari, status, dan tombol aksi. Alur CRUD dimulai dengan select untuk menampilkan data, form tambah menyimpan data melalui insert, tombol edit mengambil baris berdasarkan vehicle ID dan menyimpannya dengan update, tombol hapus menjalankan delete pada data yang dipilih. Kendaraan yang sudah memiliki riwayat rental sebaiknya dipertahankan sebagai data historis dan statusnya dapat diubah. On delete di string, menjaga riwayat transaksi. Implementasi ini menunjukkan bahwa antarmuka sudah terhubung dengan database dan menjadi pola untuk modul selanjutnya. Berikut adalah implementasi web CRUD sederhana yang kami telah buat. Di sini ada tombol untuk menambah kendaraan baru, ada tombol untuk mengedit, dan ada tombol untuk menghapus. Sedangkan untuk menambah kendaraan baru, di sini ada kolom untuk mengisi kategori kendaraan, yaitu ada mobil MPV, mobil SUV, sedan, motor matic, dan motor sport. Ada kolom untuk mengisi nomor plat, ada kolom untuk mengisi merek kendaraan seperti Toyota, Mitsubishi, BMW, dan untuk modelnya. Ini untuk mengisi kolom tahun kendaraan yang berapa keluar kendaraan tersebut. Ini harga sewa per harinya. Dan ini status kendaraan tersebut. Apakah tersedia untuk disewakan, apakah sudah dalam status disewa, dan apakah kendaraan tersebut sedang diservis. Kemudian, jika selesai, memilih tekan simpan data. Maka jadilah seperti ini. Nah, untuk bagian edit, tampilannya seperti ini. Edit kategori ini yang tadi, nomor polisi bisa diedit, merek, dan sebagainya yang persis seperti tadi. Misal saya contohkan untuk yang pertama ini Toyota Avanza. Saya akan ganti tahun 2015 menjadi 2018. Update data. Nah, sudah terganti ke tahun 2018. Terus saya contohkan untuk dihapus. Akan muncul pop-up seperti ini, yakin ingin menghapus kendaraan ini. Setelah itu tekan OK. Nah, data telah terhapus. Untuk berikutnya, kesimpulan. Berdasarkan proyek yang kami kerjakan, database terpusat membantu menyusun data rental kendaraan secara konsisten. Informasi pengguna, pelanggan, kendaraan, penyewaan, pembayaran, dan pengembalian ditempatkan pada tabel yang saling terhubung. Struktur relasional membuat riwayat transaksi lebih mudah ditelusuri. Foreign key menjaga hubungan antar data. Sedangkan pemisahan tabel berdasarkan fungsi membantu proses pencarian, pemeliharaan, dan pengembangan aplikasi. Pada bagian implementasi, web CRUD kendaraan menunjukkan proses koneksi antar muka PHP dan database. Admin dapat melihat daftar kendaraan, menambah unit, mengubah informasi, dan menghapus sesuai aturan data. Pengembangan selanjutnya mencakup autentikasi dan RBAC, pemesanan online, perhitungan biaya, dan denda otomatis. Dashboard laporan, serta perluasan CRUD untuk pelanggan, kategori, rental, pembayaran, dan pengembalian. Beberapa constraint juga dapat diperkuat, misalnya unik untuk relasi yang dirancang satu ke satu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.